habis makan malam Pak Prabowo dihadirkan, langsung masuk bahas. Tiba-tiba Pak Prabowo masuk ya, tiba-tiba beliau langsung tadi itu apa? Marah. Ya, Anda tahunya dia marah seperti apa? Apa yang dia dilakukan buka oleh Pak dengan Prabowo? kalimat begini, Pak Prabowo. Bapak-bapak, saya sebetulnya malas datang kemari karena saya tahu di ruangan ini tidak steril. Ya saya nggak tahu siapa yang itu tidak disteril. Lalu marahnya gimana? Tiba-tiba dia mengatakan, saya selama ini selalu dipersoalkan keislaman saya. Saya tidak suka demikian. Tiba-tiba dia mengatakan, Bu, saya dipersoalkan tidak bisa imam sholat. Bu, saya memang bukan lulusan pondok pesantren, bukan lulusan madrasah seperti saudara-saudara sekalian. Bu, dan tidak pernah terhadap agama Islam. Wah. Itu posisinya meninju. Meninju, bukan menggebrak. Bukan menggebrak ya. Posisinya mengepalkan. Iya, gitu ya? mengepalkan dari atas ke bawah. Baru lihat video mujadalahnya Prabowo bersama Kiai Kampung di Malang beberapa hari yang lalu yang dimoderatori oleh Effendi Ghazali. Saya jadi ketawa. Kenapa saya ketawa? Ya akhirnya tabiat perilaku ya muncul juga, meskipun selama ini kemudian dipoles dengan hal-hal tema-tema yang katanya gemoy lah, ini itu dan lain sebagainya. Kemudian karakternya muncul lagi dalam acara mujadalah bersama Kiai Kampung kemarin. Saya entah kenapa berpikir seolah-olah bahwa Prabowo ini tidak paham apa itu mujadalah gitu loh. Namanya aja sudah mujadalah. Mujadalah itu kan diskusi, sharing, berbagi argumentasi, berbeda pendapat. Itu kan mujadalah. Apalagi mujadalahnya bersama kiai yang notabene-nya mestinya lebih kepada hal-hal yang bersifat fundamentalis agamis gitu. Artinya hal-hal yang dibicarakan berkaitan dengan fundamentalis agamis gitu. Menarik sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh salah satu kiai pas ketika dia mencoba untuk memberikan pendapat berkaitan dengan gagasannya Prabowo yang katanya mau ngasih makan santri. Saya pikir yang disampaikan kiai ini benar, karena saya juga pernah nyantri. Ketika santri disuguhin hal-hal yang begitu memabukkan, hal-hal yang instan, itu kan kemudian membuat santri ini seolah-olah hilang nilai perjuangannya. Santri ini kan identik dengan nilai perjuangan, bagaimana dia berjuang di pesantren, bagaimana dia harus memanage waktu dan lain sebagainya, itu kan begitu. Kemudian direaksi oleh Prabowo dengan tanda kutip ya, yang menurut saya secara arogan ya, menurut hemat saya. Jadinya hal-hal yang selama ini dipoles seolah gemoy lah ini itu hilang sejenak, hilang seketika, bukan hilang sejenak ya, hilang seketika. Jadi langsung muncul tabiatnya. Apalagi muncul lagi ketika salah satu kiai memberikan dokumen sebuah dokumen mau salaman tidak diterima. Kemudian ia pamit dengan cara yang sangat dalam tanda kutip ya kurang beradab lah menurut saya. Mestinya kalau ketemu sama kiai yang notabene-nya itu adalah pemimpin agama, mestinya kan tawaddu lah, andab asur begitu. Ini tidak, dia teriak-teriak, saya ada 3 acara lagi begitu, tanpa salam lagi. Itu kan aneh. Ya. Ada pepatah Jawa yang mengatakan kalau watuk bisa disembuhkan, tetapi kalau watak sulit sekali disembuhkan. Kita lihat dari video tadi bahwa bagaimana sikap arogansi dari seorang Prabowo di depan para ulama dan para santri. Cara menegurnya yang penuh dengan arogan. Tidakkah bisa dicari cara-cara yang lebih bijak dari cara menegurnya, khas kesantrian itu sendiri? Dengan cara bercanda mungkin menegurnya, dengan cara-cara bercanda itu mengingatkan untuk fokus mendengarkan pidato, bukan dengan menggunakan kata you yang cenderung arogan sekali, yang cenderung menempatkan dirinya lebih tinggi dari audiensnya. Seorang pemimpin harusnya bisa untuk menerima kritikan, tenang menghadapi situasi apapun. Bagaimana mungkin ketika menghadapi situasi seperti itu saja arogansinya sudah keluar? Bagaimana ketika menerima masukan dari bawahan? Tentu sikap egosentrisnya akan lebih keluar lagi.
Jadi para teman-teman semuanya, hati-hati dalam memilih calon pemimpin negeri ini. Jika calon pemimpin ini penuh dengan sikap emosional, arogan, dan ingin menang sendiri, yakinlah dia berkuasa bukan untuk rakyatnya, tapi dia berkuasa untuk dirinya sendiri dan golongannya. Ya, sangat prihatin dengan kondisi Pak Prabowo saat ini, di mana semakin menua, semakin sensitif, semakin emosional, dan tabiat aslinya keluar, sehingga ciri khas Gemo yang disematkan oleh para pendukungnya itu hilang seketika, seperti yang dikatakan abang-abang tadi. Saya kira Pak Prabowo memang sudah selayaknya untuk diistirahatkan. Jangan lagi berpikir soal kekuasaan di Indonesia, karena dampaknya akan memperburuk negara ini dan juga berpotensi untuk menyengsarakan rakyat. Kita lihat sendiri di berbagai acara yang dihadiri oleh Prabowo, tidak hanya sensitif dan emosional, tetapi juga sudah banyak perubahan dalam dirinya, yaitu sudah terlihat pikun, pendengarannya sudah mulai agak terganggu. Kita ingat sendiri pada saat di acara Mbak Najwa, di mana pada saat ditanya selalu berulang kali untuk bagaimana agar pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa lebih jelas dan bisa didengar oleh Pak Prabowo. Itu sudah membuktikan bahwa Pak Prabowo tidak lagi fit secara kondisi jasmani dan seharusnya sudah banyak diistirahatkan dan menikmati masa tuanya, berbuat baik dan ibadahnya diperbaiki. Di usianya yang sudah tidak muda lagi dan sudah banyak keganjalan-keganjalan yang terjadi pada dirinya, termasuk sensitif dalam menanggapi sesuatu, tidak lagi mudah memahami sesuatu yang dibicarakan orang lain, dan juga itu tadi, pendengaran sudah agak terganggu. Terima kasih buat abang tadi, dua orang ini yang sudah merespon kelakuan Prabowo pada saat menghadiri acara mujadalah di Malang. Saya kira masyarakat Indonesia sudah bisa lihat sendiri dan bisa menilai sendiri kelayakan dan tidak layaknya Prabowo seperti hanya ada di masyarakat, hanya ada di pendidikan masyarakat, bagaimana agar kedepannya bisa memilih pemimpin yang betul-betul dibutuhkan untuk kebaikan negara kita, untuk kemajuan negara kita, bukan untuk kemajuan golongan tertentu, dan juga untuk memperkaya dan membangkitkan aset-aset yang sudah mandek. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.